Pagi anak-anak. Pagi. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman yang berdoa. Pak Jali. Om Swastiastu. Oke. Anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan kalian terlebih dahulu ya. Ada yang sudah hadir? Siapa? Nia. Oke, Nia. Nia kenapa Nia? Oke. Terus ada ya? Oke. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Coba diperhatikan di sekelilingnya, apakah sudah bersih? Sudah. Sertifikat hari ini sudah dilaksanakan dengan baik ya. Tepuk tangan kita semua. Oke, anak-anak. Hari ini apakah semua sudah berdoa tulis? Berarti semua sudah siap ya untuk belajar? Oke. Sekarang Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik wajib mengikuti kegiatan belajar dari awal sampai akhir dengan sikap tertib. Kemudian yang kedua, peserta didik mengangkat tangan terlebih dahulu jika ingin bertanya, menjawab atau menyampaikan pendapat. Kemudian yang ketiga, peserta didik wajib menjaga kebersihan kelas, baik itu sebelum, selama, dan juga setelah pembelajaran. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa disepakati kesepakatan kelas tersebut? Bisa. Nantinya aturan-aturan ini harus dipatuhi selama proses pembelajaran. Apabila dilanggar akan ada sanksi atau hukuman yang diberlakukan. Nah, anak-anak, coba diperhatikan di sekeliling kalian sekarang. Kira-kira ada tanaman apa saja ya? Coba yang bisa. Ya, benar sekali, ada kelapa. Lagi? Ya, ada bunga. Ternyata ada berbagai jenis tanaman ya di sekeliling kita. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian tanaman itu ada apa saja? Ya, betul sekali ya. Jadi bagian-bagian tanaman itu terdiri dari akar, daun, batang, bunga, dan juga buah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai salah satu proses penting pada tumbuhan atau tanaman yang disebut dengan fotosintesis. Nah, tujuan pembelajaran hari ini bisa dibaca dulu ya. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis komponen yang diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menelaah peran fotosintesis bagi makhluk hidup. Jadi hari ini kita akan belajar apa? Fotosintesis. Oke, sebelum belajar, Ibu ingin mengajak kalian ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya itu begini ya. Topok 1, yes. Topok 2, oke. Topok 3, semangat. Topok 4, konsentrasi. Topok 5, siap belajar. Oke? Oke. Bisa mulai ya? Bisa. Topok 1, Yes. topok 2, Oke. topok 3, Semangat. topok 4, Konsentrasi. topok 5. Siap belajar. Semuanya sudah siap belajar? Sudah. Hari ini seperti yang Ibu bilang tadi, topik kita adalah fotosintesis. Nah, apa itu fotosintesis? Ada yang bisa membantu Ibu membaca? Ya, isinya. Fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari, air, dan udara. Ya, betul sekali. Jadi fotosintesis itu adalah proses tumbuhan membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari, air, dan udara. Karena tumbuhan itu tidak bergerak seperti kita, jadi tumbuhan itu tidak bisa ke warung ataupun ke kantin membeli makanan. Jadi mereka membuat makanannya sendiri. Nah, komponen-komponen fotosintesis. Nah, agar dapat melakukan fotosintesis, tumbuhan itu membutuhkan beberapa bahan penting. Yang pertama, cahaya matahari. Cahaya matahari adalah sumber energi utama dalam fotosintesis. Jadi tumbuhan itu menggunakan cahaya matahari untuk membantu mengolah air dan karbon dioksida menjadi makanan. Kemudian yang kedua, ada air. Air itu diserap oleh akar dari dalam tanah. Kemudian setelah diserap oleh akar, air
batang, lalu menuju ke daun. Nah, yang ketiga itu adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, karbon dioksida adalah gas yang ada di udara atau gas hasil kita bernafas. Gas yang kita hembuskan itu dinamakan dengan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida masuk ke daun melalui lubang-lubang kecil pada daun. Nah, lubang kecil ini disebut dengan stomata atau mulut daun. Dan yang keempat itu adalah klorofil. Nah, klorofil itu adalah zat hijau daun. Klorofil membuat daun tampak berwarna hijau. Klorofil berfungsi menangkap cahaya matahari agar tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Nah, bagian tumbuhan yang banyak mengandung klorofil itu adalah di bagian daunnya. Nah, karena itulah proses fotosintesis itu terjadi di karena daun dalam fotosintesis itu adalah daun menyerap cahaya dari matahari dan mengandung zat hijau daun bernama klorofil yang membantu proses fotosintesis. Jadi ini adalah proses terjadinya fotosintesis. Yang pertama, daun menyerap cahaya matahari. Kemudian yang kedua, klorofil menangkap cahaya dan memulai proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga, daun mengambil karbon dioksida dari udara. Kemudian yang keempat, akan menyerap air dari tanah dan mengirimnya ke daun. Kemudian yang kelima itu semua bahan terkumpul di daun dan proses fotosintesis itu terjadi. Kemudian yang keenam, yang terakhir, tumbuhan menghasilkan makanan dan melepaskan oksigen ke udara. Jadi fotosintesis itu tidak hanya menghasilkan makanan saja, tapi juga menghasilkan oksigen yang kita gunakan untuk bernafas. Nah, ini ya hasil dari fotosintesis. Yang pertama itu glukosa atau gula atau karbohidrat yang merupakan hasil utama yang menjadi makanan tumbuhan yang sudah disampaikan tadi, yang sering disimpan dalam bentuk algium di buah, akar atau batang. Kemudian yang kedua oksigen. Oksigen adalah gas yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernafas. Tumbuhan mengeluarkan oksigen ke udara, karena itu tumbuhan sangat penting bagi kehidupan. Luar biasa sekali ya, tumbuhan itu menyerap gas karbon dioksida, kemudian mengolahnya hingga menjadi glukosa dan juga oksigen atau udara bersih yang kita gunakan untuk bernafas. Oke, nah, dampak fotosintesis untuk kehidupan itu karena fotosintesis kita bisa bernafas dan makan. Tanpa tumbuhan makhluk hidup lain itu belum tentu bisa bertahan. Seperti misalnya tumbuhan herbivora. Kalau tumbuhan herbivora mereka kan makan apa? Ya, hewan herbivora mereka makan tumbuhan atau daun. Jadi jika tidak ada tumbuhan, maka siklus hidup hewan itu tidak akan berlangsung. Ibu ada sebuah video, silakan kalian amati videonya. Silakan diamati terlebih dahulu videonya. Gimana, sudah diamati? Sudah. Oke. Sekarang keluarkan buku catatannya. Kemudian ditulis soal. Nah, ibu bacakan soalnya ya. Yang pertama, apa perbedaan dari kedua tanaman tersebut? Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan kedua tanaman tumbuh berbeda? Kemudian yang ketiga, komponen apa saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis?
perbedaan dari kedua tanaman tersebut. Nah, tanaman yang satu tumbuh segar, daunnya hijau, sedangkan tanaman yang di sampingnya itu terlihat layu dan sepertinya kurang terawat. Ya, betul sekali. Langsung ya sih. Ada yang punya pendapat lain? Sama ya. Kemudian soal yang nomor 2. Kita Untuk tanaman kedua, apa yang menyebabkan kedua tanaman tumbuh berbeda? Nah, pada gambar tersebut, seperti yang kita lihat bahwa di gambar pertama tanaman itu layu karena kekurangan cahaya dan air. Kemudian di gambar selanjutnya yaitu tanaman itu terlihat segar karena mendapatkan cahaya matahari dan air yang cukup. betul sekali ya. Langsung. Ada yang punya jawaban lain? Ya. Oke. Yang ketiga? Ya. Yang ketiga, komponen apa saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, yaitu cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Oke, benar ya. Jadi komponen yang dibutuhkan itu cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan juga klorofil. Ulangan ke sini ya. Oke. Oke, sekarang ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam satu kelompok itu akan terdiri dari 7 sampai 8 orang. Oke, baik anak-anak. Sekarang ibu akan menjelaskan pengerjaan LKPD-nya. Yang pertama seperti biasa, kalian isi nama kelompok atau identitas kelompok kalian. Kemudian diisi juga kelasnya. Baru kemudian di sini kan ada teks bacaan. Silakan kalian baca bersama teman-teman kelompoknya. Lalu dijawab soal yang ada di lembar terakhir ini. Ya. Apabila ada yang tidak dimengerti, bisa dibuka buku paketnya dan juga bisa dibaca bahan ajar yang sudah diberikan tadi. Atau bisa langsung bertanya pada ibu. Ya. Untuk pengerjaannya 10 menit silakan. Ya. Sudah semua selesai? Sudah. Oke, ibu minta satu kelompok perwakilannya untuk bisa membacakan atau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kedua, Baik, jadi di sini saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi yang telah dikerjakan tadi.
Nah, di sini ada dua gambar halaman sekolah. Dan di sini ada soalnya. Yang pertama, apa masalah yang terjadi pada halaman sekolah? Nah, di sana tampak halaman sekolah itu gersang dan panas. Nah, karena di sana ada sedikit tanaman dan juga pohon. Kemudian yang kedua, menurut kelompokmu apa yang dapat dilakukan agar halaman sekolah kembali sejuk dan nyaman? Pastinya harus menanam lebih banyak pohon lagi, kemudian tanaman hias, menyiram tanaman secara teratur, serta menjaga kebersihan halaman sekolah. Yang ketiga, mengapa merawat tumbuhan berarti ikut menjaga kehidupan makhluk hidup. Nah, karena tumbuhan menghasilkan oksigen untuk bernafas dan menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan. Yang keempat, apa peran fotosintesis bagi manusia dan hewan? Jadi jawabannya itu fotosintesis berperan menghasilkan oksigen dan bahan makanan yang sangat dibutuhkan manusia dan hewan untuk hidup. Yang terakhir, bagaimana peran fotosintesis terhadap lingkungan? Jadi jawabannya, fotosintesis itu menjaga kualitas udara, mengurangi pencemaran, serta membuat lingkungan menjadi lebih sejuk dan sehat. Terima kasih. Siapa yang bisa membantu kalian pembelajaran ini? Baik, fotosintesis adalah proses penting yang membuat tumbuhan menghasilkan makanan dan oksigen. Semua makhluk hidup tergantung pada proses ini. Terima kasih. Betul sekali. Jadi fotosintesis itu adalah sebuah proses penting yang dilakukan tumbuhan atau tanaman untuk menghasilkan makanan dan juga oksigen untuk makhluk hidup. Coba sekarang ibu mau tanya. Tadi kita sudah belajar apa saja? Fotosintesis. Kalian suka belajar bahasa sih? Oke, kalau minggu depan belajar seperti ini lagi mau? Mau. Oke. Semua sudah paham ya dengan materinya? Sudah. Karena semua sudah paham dengan materinya, coba aku bagikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan ya. Seperti biasa diisi nama, kemudian kelas, ya. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Untuk pengerjaannya dilakukan secara lanjut. Untuk pengerjaannya anak-anak, Sudah. Tadi kumpulkan ya. Baik, untuk hasilnya akan ibu bagikan pada pertemuan. Ya, ibu ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Ibu harap antusiasme dan keaktifan seperti ini dapat dipertahankan dan juga ditingkatkan pada pertemuan berikutnya. Ya, baik. Karena waktunya juga sudah habis, jadi kedua kelas silakan. Santi ngawin. Om Santi 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 Om.